يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah dengan segala hormatnya. Jazakumullah khair. Tegar, Bang Tegar, insyaallah sudah mengawali dengan taujih Rabbani. Insyaallah gitu ya, dengan kita awali dengan taujih Rabbani dengan memperdengarkan ayat suci Al-Qur'an. Ini bisa menguatkan hati-hati kita gitu ya. Bisa meningkatkan iman kita, menggetarkan hati kita gitu ya. Dan insyaallah bisa menjadi penyembuh sakit-sakit di hati kita. Alhamdulillah, insyaallah untuk agenda selanjutnya gitu ya. Karena saat Renan sudah hadir juga, mungkin kita langsung masuk ke materi gitu ya yang akan disampaikan oleh Ustaz Renan Rahardian. Insyaallah nanti teman-teman seperti biasa ada dalam menuntut ilmu mungkin bisa dibuka kameranya, kita simak bersama, kita dengarkan, dan mungkin nanti ketika ada diskusi nanti kita lakukan setelah Ustaz Renan menyampaikan kajian gitu ya. Untuk fadhal masykuran untuk Ustaz Renan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, alumni ya, yang Masya Allah nih satu forum yang saya sendiri secara pribadi melihat nih muncul kerinduan ya, sebagaimana antum sekalian bisa berkumpul dengan teman-teman yang lama ya, dengan berbagai keadaannya sekarang gitu kan ya. Jadi al-an bagaimana kemudian
ketemu, saling sapa, dan itu belum terjadi gitu di angkatan kami atau di teman-teman kami yang ada di sini. Gitu. Mungkin ini jadi satu cerita tersendiri nanti akan saya bawa ke kami agar bisa melakukan hal-hal bermanfaat yang serupa gitu ya untuk mengisi bulan Ramadan ini. Karena kita telah berada di satu bulan yang saya rasa mungkin tidak perlu untuk kita ulang-ulang gitu ya. Jadi sehingga tidak terjadi redundansi ingatan bahwa Ramadan itu bulan yang sangat istimewa gitu, dan setiap detiknya itu sangat bermanfaat. Bahkan sampai kemudian muncul, saking besarnya manfaat sampai kemudian muncul beberapa riwayat atau hadis yang berusaha untuk mendorong kita, memberikan pada kita motivasi ya dari orang-orang terdahulu, tapi sayangnya sanadnya lemah seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana mereka menyadari dan ingin mendorong orang ya supaya banyak beramal di bulan Ramadan gitu ya. Karena faktualnya Ramadan itu tidak akan berlangsung terus-menerus, tapi terbatasi. Kalau panjenengan semua ya atau antum semua mengingat ayat yang sering dibawakan di bulan ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita ayyaman ma'dudat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atau telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa. Ya la'allakum tattaqun. Di para ahli tafsir di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ketika ada lafaz la'allakum di dalam ayat Al-Qur'an, maka kalau dalam bahasa Arab la'allakum itu supaya kalian. La'alla itu supaya, tapi ketika dia dijelaskan atau disebutkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kepastian, niscaya atau pasti ya. Kalian akan bertakwa. Nah, ayyamam ma'dudat. Ayyama itu menunjukkan hari-hari yang ma'dudat. Ma'dudat itu terhitung gitu, sesuatu yang bisa dihitung. Sesuatu yang ada batasnya. Kalau secara matematis dia bukan sesuatu yang tak terbatas. Jadi yang namanya bulan Ramadan itu sebagaimana bulan-bulan yang lain di dalam kalender Hijriyah ya di dalam Islam, di mana Nabi SAW menjelaskan ya di dalam Islam ini yang namanya bulan itu ya kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Ya, tidak mungkin lebih dari itu, tidak mungkin kurang dari itu. Maka bulan Ramadan yang setiap detiknya bermanfaat, setiap detiknya saat ini ya pintu surga futihat abwabul jannah dibuka selebar-lebarnya gitu ya. Wa ghuliqat abwabun nar dan ditutup rapat-rapat pintu neraka itu terjadi setiap detiknya sekarang ya. Yang ini para alim ulama menjelaskan dengan amalan itu dipermudah ya, amalan itu dimudahkan untuk kita supaya kemudian mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala yang nanti akibatnya atau konsekuensi logisnya adalah masuk ke surga. Akan tetapi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata dari sekian hebatnya atau dahsyatnya keutamaan tersebut, ternyata bulan Ramadan ini juga membawa sebuah penyakit gitu ya. Di dalamnya itu ada sebuah penyakit yang bukan dari bulannya, tapi dari karakter manusia gitu. Yang kemudian kalau kita sebutkan mirip-mirip lah ya dalam ilmu kedokteran atau ilmu medis ini biasa disebut dengan silent killer. Nah, kalau banyak yang menyebutkan kan silent killer itu penyakit-penyakit seperti seperti diabetes mellitus ya, kadar gula darah yang tinggi. Ini kan pembunuh utama kalau di secara fisik ya manusia, atau mungkin kanker. Nah, tapi kalau ini berkaitan dengan karakter manusia yang dibawa ketika masuk ke bulan Ramadan, nah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi penyakit seperti apa yang dia paling banyak membunuh amalan gitu ya, artinya yang menyebabkan kita menjadi tidak optimal menghadapi bulan Ramadan ini. Ini saya minta izin untuk membagikan slide-nya. Ya, tafadhol Ustaz. Mohon maaf kalau slide-nya kurang kurang bagus layout-nya atau bagaimana, karena baru dibuat mendadak tadi. Ini berdasarkan ingatan. Jadi
kalau teman-teman atau panjenengan sekalian yang mungkin pinter bahasa Inggris, lebih pinter daripada saya tentu saja, pasti tahu silent killer ini ya. Jadi yang dia membunuh dalam kebisuan gitu ya. Yang membunuh maksudnya membunuh bukan secara fisik, tapi membunuh atau mengalahkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Nah, kalau kita bisa kerucutkan dari sekian penyakit yang menyebabkan kita gagal melewati bulan Ramadan dari dulu sampai sekarang, ya, kita ada di antara kita yang sudah melewati bulan Ramadan itu dari sejak tamyiz, ya, atau usia ya ketika kita mumayyiz sekitar 7 atau 8 tahun, mungkin ada di antara kita yang sudah 28 kali, 29 kali atau seterusnya gitu ya, melewati bulan Ramadan ini. Tapi dari sekian kali bulan Ramadan yang tiap tahunnya itu sudah berapa kali kita merasa sukses gitu. Nah, bisa jadi kita gagal itu karena kita selama ini dihinggapi atau dijangkiti penyakit ini yang kita lupa atau gagal untuk menghadapinya. Penyakit ini namanya adalah taswif. Nah, taswif ini penyakit yang merugikan tanpa disadari. Kita akan sedikit mengulik ya tentang taswif ini. Taswif ini sebagai takrifat supaya kita kenal gitu ya apa yang sedang kita hadapi. Taswif ini diambil dari kata saufa. Nah, yang artinya kelak ini yang merupakan ciri khas ya, ciri khas dari fiil nih kalau yang sudah belajar ilmu nahwu ya ada sin dan saufa gitu kan yang dia menunjukkan bahwa kalimat setelahnya itu adalah fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab ya. Jadi yang artinya kelak biasanya sin diartikan kalau saya lamun itu kan berarti nanti akan mengetahui. Kalau saufa ta'lamun berarti kelak atau waktu yang lebih jauh atau lebih lama gitu. Itu saufa. Nah, taswif itu kalau diambil dari kosakata Arab dari sawwafa yusawwifu taswifan. Jadi menunda. Nah, jadi saufa ya, saufa yang kemudian dengannya kita munculkan penyakit namanya taswif ini adalah kebiasaan menunda-nunda sesuatu gitu ya. Kebiasaan kita untuk menunda-nunda sesuatu yang kemudian ini akan menyebabkan kita kehilangan momen atau kehilangan momentum untuk beramal di bulan yang penuh berkah ini. Dan taswif ya yang ini merupakan sikap menunda-nunda ini sama-sama kita sudah ketahui merupakan karakter yang jelas kita sepakat ya. Ya. Mujma' alaihi itu disepakati oleh kita bahwa dia adalah sifat yang kurang baik yang dimiliki oleh manusia. Yang sayangnya ya qadarullah ya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini mengikuti sunatullah. Bagi panjenengan yang mungkin ingat ya di dalam materi atau pelajaran mungkin di ilmu sains yang dulu di fisika gitu ya, ada salah satu materi yang berkaitan tentang inersia atau kelembaman. Nah, bahwa setiap benda itu memiliki inersia, bahkan kemudian yang dia berputar secara secara rotasi pun itu memiliki momen inersia yang bisa dihitung. Jadi inersia itu kecenderungan suatu benda untuk tetap berada pada keadaan semulanya atau keadaan awalnya. Ini yang menyebabkan kalau kita diam kemudian bergerak itu kan kemudian ada ayunan gitu ya. Ketika naik motor kita ngegas gitu, kemudian terdorong ke belakang. Begitu juga sebaliknya ketika bergerak cepat kemudian direm mendadak, kita kemudian tersungkur ke arah depan. Nah, ini yang disebut kelembaman. Nah, kelembaman itu adalah sunatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tuh di dunia ini gitu ya. Berkaitan dengan segala sesuatu termasuk dengan karakter manusia. Manusia ini kalau sudah disebutkan PW gitu ya, posisi wenak gitu. Atau yang semacam dengan itu, itulah yang disebut kelembaman. Mereka akan suka menunda sesuatu sampai kemudian muncul selorohan atau bercandaan kita kan di Indonesia itu. Kalau bisa besok kenapa harus sekarang gitu. Kalau bisa nanti kenapa harus cepatnya kan gitu ya. Nah, ini taswif ini. Ya taswif sebuah penyakit yang mendapatkan legitimasi gitu, tujuan dan kesepakatan oleh semua orang. Padahal ini adalah suatu yang harusnya musuh yang kita bunuh, musuh yang kita kalahkan di bulan Ramadan kalau kita ingin mendapatkan sebanyak mungkin ya pahala atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Gusti Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena kan kita masuk ke Ramadan itu tujuannya satu sebenarnya kan, ya ta'abbud ilallah gitu ya, ta'abbud dan bahwa kita itu
masuk ke bulan Ramadan itu ya untuk menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri semakin dekat. Maka orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling beruntung, yang paling menang di bulan Ramadan gitu. Nah, dan kita sama-sama tahu bahwa yang namanya taswif, atau mungkin kalau di dalam psikologi mungkin beda-beda kali ya istilahnya, tapi kalau di kita namanya taswif ini di dalam kosakata Arab atau bahasa syariatnya. Ini jelas menimbulkan kerugian yang besar di dunia wal akhirah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi SAW mengingatkan pada kita dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW ya menyebutkan tentang bahayanya orang menunda kebaikan atau amalan itu, ya itu nanti akan datang datang fitnah, cobaan, ujian. Yang datang seperti kaki kita itu potongan-potongan, jamak taksir dia. Laili mutlim, malam yang gelap, potongan malam-malam yang gelap. Jadi kalau kita ingat malam itu kan semakin kesana semakin gelap gitu ya, semakin larut semakin gelap, semakin hening, semakin senyap, dan semakin menakutkan. Nah seperti itulah cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan, yang menyebabkan manusia itu akan menyesal gigit jari dia karena tidak mau beramal. Sampai Kanjeng Nabi SAW menggambarkan yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, pada pagi hari ada seorang yang pada pagi harinya itu masih beriman, tapi pada sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan ya au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau pada sore harinya dia masih beriman, ya pagi harinya sudah kafir gitu. Nah, itu semua tidak terjadi melainkan karena yabi'udinahu bi'aradi minat dunya. Karena mereka itu menjual agamanya, menjual akidahnya, bi'aradin minat dunya, dengan bagian dunia yang sangat kecil, yang remeh, yang sangat murah gitu. Dan itu akan terjadi gitu ya, itu akan terjadi pada kita ketika kita tidak menyadari betapa mengerikannya, Masya Allah, menyadari betapa mengerikannya penyakit terpotong sebentar, ini anak ngerengek nangis karena sedang sendirian. Kita lanjutkan ya. Demikian mengerikannya waktu-waktu yang akan nanti terjadi secara umum ini ya, secara mujmal, secara global, bahwa zaman itu semakin ke sana semakin mengerikan gitu, semakin berat fitnahnya. Maka bulan Ramadan pun seperti itu, semakin ke sana, semakin berat kita untuk beramal setiap tahunnya. Bulan Ramadan yang kita alami itu terasa semakin berat untuk bisa beramal dengan leluasa karena kita semakin sibuk, ya kekuatan kita juga semakin berkurang kan gitu ya. Nah, maka kita butuh butuh obat penawar ya dari racun yang namanya taswif ini. Karena ini sudah jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter itu kan berarti sifat yang menempel ya. Sifat yang menempel yang kita butuh penawar. Kalaupun tidak sepenuhnya bisa hilang, ya paling tidak kemudian kita punya senjata untuk melawannya. Jangan kita berdiam diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita atau menjadikan kita terlahir ya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua itu dari perut ibu-ibu kita, yang melainkan dalam keadaan kita itu la ta'lamuna syai'a, ya tidak mengetahui atau tidak mengilmui segala sesuatu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membenci kebodohan, tapi Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang tidak mau untuk entas gitu ya, tidak mau untuk menyembuhkan diri dari kebodohan. Nah, maka kita butuh obat itu. Gitu. Nah, obat penyakit taswif ini mungkin kalau kita ringkas ada beberapa ayat dan beberapa hadis. Sebenarnya banyak sekali, tapi kita pilih nih ya. Yang pertama adalah bersegera untuk beramal dan tidak ta'ajjul. Ta'ajjul itu lawan dari taswif. Ta'ajjul
ta'ajjul itu tidak buru-buru gitu ya, bersegera tapi tidak buru-buru gitu. Jadi kalau buru-buru itu yang belum waktunya tapi sudah diamalkan ya tentu tidak pas gitu. Ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan bersegera di sini adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran misalnya ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u di situ itu adalah perintah. Dan bersegeralah kalian itu kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang dia luasnya seluas langit dan bumi gitu ya. Uiddat lil muttaqin, yang itu sudah disiapkan uiddat itu menggunakan menggunakan kitab yang sudah terjadi gitu, madhi, sehingga dia sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan belum disiapkan atau akan disiapkan, tapi telah disiapkan untuk orang-orang yang dia bertakwa. Maka wasari'u, kita diperintahkan untuk musara'ah, bersegera, bercepat-cepat gitu ya, untuk beramal. Ya, bercepat-cepat mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Insyirah ya, atau Alam Nasrah, kita juga sering membacanya, tapi mungkin jarang di antara kita yang tahu gitu atau mendalami maknanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah faraghta ya, sudah luang, sudah selesai melakukan suatu amalan, fansab, beralihlah ke amalan yang lain. Nah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya keduanya menyatakan bahwa maksud dari ayat ini sebenarnya berkaitan tentang amalan setelah sholat, yakni berdoa. Kalau sholat sudah selesai, hendaknya segera berdoa. Nah, tapi kalau kita bawa ke konteks yang umum, maka bisa kita artikan setiap amalan yang bermanfaat, ya kalau kemudian kita bersegera untuk beralih ke amalan berikutnya ketika sudah selesai, inilah yang dimaksud dengan manajemen waktu atau manajemen karakter kita sendiri supaya menjadi lebih baik. Nah, ini berdasarkan dari ayat. Kalau kita lihat dari hadis sekarang, dari obat yang dia dari hadis. Nah, yang kedua adalah bersemangat. Kalau tadi bersegera, sekarang bersemangat dan tidak ta'ajjus. Ya, ta'ajjus itu merasa lemah. Ta'ajjus itu berdalil dengan, wah saya nggak bakal bisa. Wah saya tidak bakal mampu. Nanti ajalah percuma gitu ya. Nah ini tipe orang-orang yang negatif gitu ya. Karakter orang-orang yang negatif, bahkan toksik gitu. Sifat ta'ajjus ini. Nah, maka Kanjeng Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk bersemangat. Badiru bi'a'mali fitanan, kaki ta'ilaili mutlim tadi. Ya, mubadarah kita untuk segera mendahului mubadarah itu. Dahuluilah dengan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang dia itu kaki ta'ilaili mutlim, yang seperti potongan-potongan malam tadi. Semakin lama, semakin gelap, semakin berat. Gitu ya. Nah, di dalam riwayat yang lain, ya, masih juga dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang cukup panjang sebenarnya, di mana Kanjeng Nabi SAW menyatakan bahwa Muslim atau mukmin yang kuat, ya al-qawi, ya, mukminul qawi itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal mukminil yang dia dhaif, ya. Jadi mukmin yang dhaif, yang lemah, maksudnya adalah keimanannya, ya lemah keimanannya. Nah, atau kuat keimanannya. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan ikhris alama yang fa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Ikhris itu perintah lagi nih. Badiru tadi perintah, ikhris juga perintah kitabnya. Ya. Ikhris itu agar kita memiliki harisun, semangat ya. Bersemangatlah alama yang fa'uk, ya, untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Gitu. Manfaat ini bisa fit dunia wal akhirah, dan kita tahu di bulan Ramadan ini setiap amal baik itu adalah manfaat. Setiap amal yang baik itu adalah sesuatu yang dinilai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhris, bersemangatlah ya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jis ya, dan jangan merasa lemah tadi, jangan ta'ajjus. Jangan merasa bahwa kalian nggak akan mampu gitu. Nah, maka di sini terkandung 3 perintah yang semuanya merupakan obat untuk melawan sifat taswif tadi. Pertama, ikhris ya, semangatlah. Kemudian wasta'in billah, mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal, untuk bisa
melewati bulan Ramadan, tiap detiknya itu diisi dengan dipenuhi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi gitu ya. Wala ta'jis, dan jangan kita ta'ajjus. Fa'alam bisawab. Wah, ini mungkin di momen yang lain ya, ini bekas slide yang kemarin. Alhamdulillah selesai. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita supaya tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Monggo kalau mungkin ada yang hendak didiskusikan atau ditanyakan, kita persilahkan. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Ustaz Ren. Materi yang luar biasa gitu ya. Sedikit, betul pendek, padat, ringkas, tapi benar-benar mengena untuk kita semua gitu ya. Mentazkirah kita mengingatkan kita semua akan itu ya, silent killernya tasfif tadi. Nah, mungkin tafadhal teman-teman semua, jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kita masih ada waktu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak MC dan Pak Ustadz, mungkin izin bertanya tentang materinya ya. Mungkin ini sedikit gimana, intinya pertanyaan saya tadi materinya tentang bagaimana kita disarankan untuk lebih giat beribadah, lebih semangat, lebih berpikir positif, dan minta pertolongan pada Allah. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana caranya kita, jadi gini Pak Ustadz, mungkin bagi tiap-tiap orang kan beda-beda dari segi kekuatan imannya ya. Nah, mungkin ada orang yang wah, saya pengen ningkatin kuantitas ibadah saya gitu kan. Misalkan tahajudnya tadinya cuma 4 rakaat, jadi ditambah rakaatnya. Kemudian tadinya seminggu 1 juz misalkan, ditambah jadi 2 juz. Bagaimana caranya supaya hal tersebut tidak menjadi beban dan khawatirnya dia nanti malah turun gitu semangatnya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Insyaallah tadi ya. Gimana Ustaz Renat? Mau langsung dijawab dulu Ustaz Renat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini mohon maaf nih, koneksi di sini lagi hujan. Tadi barusan hujan deras, jadi kurang bagus. Pertanyaannya insya Allah bisa ditangkap nih, bagaimana dengan kita yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya, baik dari sisi kesibukan, kemudian pekerjaan, kemampuan juga berbeda-beda. Nah, ini yang bagaimana supaya kita bisa mengoptimalkan gitu ya di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang sesuai gitu ya. Maka ada 3 hal yang saya sarankan. Yang pertama adalah kita harus kenali apa-apa yang berpotensi menjadi bahaya bagi amalan kita di bulan Ramadan. Karena tanpa itu maka kita akan terus bersamanya, dan kita akan terus terhalang. Ini saya terus nih, jadi keluar masuk terus nih karena jaringannya. Lanjut. Jadi segala sesuatu yang menghalangi kita gitu ya untuk bisa beramal. Ini saya contohkan nih, misalkan adalah gadget yang penggunaannya tidak diperlukan atau tidak tidak dibutuhkan pada momen-momen tertentu, hanya sekadar untuk membunuh waktu. Padahal waktu itu adalah teman kita di bulan Ramadan, jangan dibunuh gitu ya. Jadi membunuh waktu di bulan Ramadan itu berarti membunuh teman sendiri. Ini coba saya kurangi dengan gambarnya, tanpa gambar, coba semoga lebih stabil. Jadi contohnya adalah gadget yang kita pegang atau kita gunakan selama ini, misalkan handphone. Nah, handphone itu kan sebenarnya musuh dari amalan yang utama ya, terutama orang-orang yang ingin beramal banyak tanpa menggunakannya.
Makanya kalau saya sering menasihatkan pada santri-santri kami di sini ya, di pondok, mereka sangat dilarang untuk memegang atau menggunakan handphone itu karena saya tanamkan pada mereka satu konsep bahwa handphone itu adalah musuhnya para hufaz gitu. Jadi para hafizin ya hufaz, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu secara kalau kita hitung secara statistik gitu ya, ternyata lebih cepat mereka yang menghafal tanpa menggunakan atau memiliki handphone. Nah, jadi maka ini menjadi musuh utama kita nih di bulan Ramadan. Gitu. Meskipun sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, tapi biasanya yang tidak bisa menawarkan atau mengendalikan benda ini biasanya menjadi lawan. Jadi yang dibunuh itu bukan waktunya, tapi yang dikalahkan itu adalah alat-alat yang kontraproduktif. Kemudian yang kedua, nasihat saya yang kedua adalah agar kita mengetahui bahwa jalan-jalan kebaikan itu ada sangat banyak. Sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullah ya Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan satu bab khusus tentang banyaknya ya kasratul amal. Jadi banyaknya amal yang baik gitu. Jalan-jalan amal yang baik itu sangat banyak. Ya, tidak sedikit. Ya, mungkin pengetahuan kita yang sedikit sehingga kita tidak tahu caranya beramal di bulan Ramadan. Gitu. Sehingga kalau orang bosan dengan satu amalan, dia bisa beralih ke yang berikutnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin kalau sekarang sedikit agak terlambat, tapi belum benar-benar terlambat. Jadi ketika kita akan masuk ke bulan Ramadan, hendaknya kita itu menimba ilmu. Agar kita tahu kebaikan-kebaikan apa yang utama, kebaikan-kebaikan kecil apa yang dia bisa memberikan manfaat di waktu-waktu Ramadan yang uiddat lil yang dia ayam ma'dudat tadi, ya, yang hari-harinya itu terbatas. Gitu. Jadi 3 hal itu kita nuntut ilmu sebelum masuk Ramadan agar kita tahu banyaknya amalan yang bisa kita amalkan di waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kedua, kita harus bunuh atau kalahkan segala sesuatu yang itu menjadi lawan kita. Gitu, yang itu justru menjadi kontraproduktif untuk kita bawa menyertai menjadi teman kita, sahabat kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ya tadi ya kita beralih dari satu amalan ke amalan yang lain kalau kemudian bosan, misalkan kita tidak bisa menyelesaikan satu juz di satu juz setiap harinya di bulan Ramadan, enggak apa-apa, Pak. Yang penting baca aja. Ya. Maka membaca yang dia mungkin 2-3 ayat dengan direnungi ini bisa menjadi manfaat yang lebih besar mungkin ya, meskipun tidak sampai khatam. Tapi kalau kita dapat 2-3 ayat beserta tafsirnya kan menjadi pengetahuan tambahan ya. Jadi keluar kita dari bulan Ramadan nanti pengetahuan kita itu bertambah gitu. Tidak hanya masuk dan keluar kok sama gitu ya. Jadi lulusan Ramadan tapi kemudian tidak ada sesuatu yang nambah dari amalan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu kiat-kiatnya. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah. Dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi pertanyaan. Silakan. Monggo ada. Sekali lagi Afwan, saya tidak bisa memunculkan gambar supaya tidak putus jaringannya. Mungkin kurang tahu ini apanya yang. Iya, Ustaz. Ustaz. Mungkin sedikit Ustaz ada bertanya Ustaz tentang tasfif Ustaz. Iya, monggo. Ya, jadi kan tasfif itu kan ini ya, ini sebenarnya emang banyak terjadi sih ya, bahkan di Ramadan sekalipun gitu ya, dengan kita berharap bahwa kita punya targetan yang tinggi, kemudian kita jadi suka menunda-nunda, baru hari pertama, baru hari kedua, baru hari ketiga gitu. Tiba-tiba udah hari ke-28 atau hari ke-29 gitu ya. Tiba-tiba udah mau habis waktunya gara-gara kita menunda-nunda terus gitu tadi. Sebenarnya dalam Ramadan ini gitu ya, untuk menguatkan semangat ibadah kita gitu ya, kesegaran di dalam beribadah, apakah pendekatan kita tuh di quantity atau di quality sebenarnya? Atau sebenarnya memang pendekatan orang berbeda-beda seperti kata tadi tegar ya gitu. Jadi ini pertanyaan yang bagus banget nih ya. Jadi bagaimana supaya kita sukses di bulan Ramadan? Apakah kita itu fokus ke kuantitinya atau kualitinya?
bisa dikatakan bahwasanya secara umum ya pada asalnya amal ibadah itu sebenarnya melihat pada kualitas. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Yakni yang menciptakan kematian dan kehidupan ya bagi manusia itu untuk menguji siapa di antara kalian man ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Nah, seringkali para alim ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman man aksaru amala, yang paling banyak amalannya, tapi ahsanu, yang paling baik ya. Jadi bukan yang paling banyak tapi yang paling baik. Ini menunjukkan kualitas lebih utama. Tapi di bulan Ramadan ya, bulan Ramadan ini kita tambahi bukan hanya lagi kualitas tapi perbanyak gitu. Kenapa? Karena ini bulan yang diskonnya besar-besaran gitu. Jadi bukan hanya kalau kita ibaratnya kalau kita analoginya itu belanja di bulan yang tidak ada diskon itu kan kita akan milih barang-barang yang dia kualitasnya tertinggi ya. Tapi begitu ada diskon dan uang kita cukup gitu ya atau dana budget kita cukup, kita pasti akan mencari ya yang kualitasnya bagus dan yang jumlahnya banyak gitu, dapat banyak. Nah, bulan Ramadan tuh seperti itu gitu. Nah, tentu kalau kita prioritaskan ya tetap kualitas lebih tinggi daripada kuantitas gitu ya. Kualitas lebih tinggi daripada kuantitas. Itulah mengapa yang harus kita ingat setiap kali kita beramal di bulan Ramadan. Meskipun amalan itu ada yang merupakan karakter khas atau ciri khas Ramadan, ada yang amalan yang dia pada umumnya memang biasa ya. Kalau yang khas bulan Ramadan itu seperti puasa. Orang itu kalau sejak kecil dengar Ramadan pasti yang diingat adalah amalan puasa. Kemudian yang kedua apa sih? Taraweh gitu ya. Taraweh, kemudian membaca Al-Quran kan atau tadarus, kemudian nanti iktikaf dan zakat mungkin ya. Jadi lima amal tertinggi lah atau yang menduduki peringkat tertinggi dalam Ramadan. Maka kita ingat keutamaannya, ya, selalu mengingat keutamaannya dalam benak kita dan kita tanamkan. Di mana Kanjeng Nabi SAW menyebutkan misalnya di dalam riwayat Imam Muslim berkaitan tentang keutamaan berpuasa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, didasari oleh keimanan wahtisaban dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Ya, telah lalu ini berarti butuh perenungan ya. Kualitas yang seperti itu hanya bisa tercapai ketika kita merenung tuh. Ya, bulan Ramadan ini saat yang tepat sekali di mana kita itu merenung banyaknya dosa kita selama ini ya. Karena kita itu termasuk dalam sabda Nabi yaqulu ibnu Adam khata wa khairu khata'ina at-tawwabun ya, bahwa setiap anak Adam itu senantiasa berdosa itu ya, dan sebaik-baik orang pendosa itu adalah yang segera bertobat. Bahkan di hadis yang qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menyebutkan bahwasanya ya ibadi wahai hamba-hambaku, kalian itu senantiasa sore, siang, pagi, setiap saatnya itu selalu berdosa. Ya, selalu berdosa. Maka mohonlah ampunan padanya ya, kepadaku ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kita tahu kita butuh pengampunan, maka kita akan segera memperbaiki amalan kita di bulan Ramadan agar kita mendapatkan ampunan itu, yakni imanan wahtisaban. Terus pegang itu ya Bapak, Ibu, ini di sini karena ada beberapa orang yang ternyata selain Pak Sandi ada yang sudah saya kenal ternyata. Ini imanan wahtisaban ini yang penting nih, ini syarat utamanya. Jadi seakan-akan kriterianya kita itu diampuni kalau imanan wahtisaban, puasa kita itu didasari keimanan dan ihtisab. Maka supaya kita itu bersemangat senantiasa itu pegang ya, pegang imanan wahtisaban itu. Kita melakukan segala sesuatu itu didasari karena kita mengimani pahalanya, ya, mengimani bahwa besok akan menerima ganjaran atas itu, wahtisaban gitu ya, dan kita itu mengharap sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang bisa kami bahas pada sore hari ini. Saya mohon pamit sekalian karena di Yogyakarta sudah mulai mendekati maghrib nih. Dan bagaimana? Baik, Ustaz. Ya. Saya pamitan dulu nih. Ya, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas penyampaiannya. Insyaallah menjadi pengingat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang mungkin menyinggung atau kurang tepat ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Renan atas tausiahnya.
insya Allah bisa jadi pengingat buat kita semua gitu ya. Dan kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di sisa Ramadan ya. Mungkin sekitar ada 12 hari lagi gitu. Insya Allah teman-teman semua, untuk agenda selanjutnya mungkin ada sedikit sharing atau materi gitu ya, dari salah seorang rekan kita, sahabat kita, guru kita gitu ya, Ayah Idris. Insya Allah gitu. Ini ada kajian parenting gitu ya, karena kan kita sudah menjadi bapak-bapak ya, atau ibu-ibu ya. Jadinya insya Allah kita juga selain kita mendapatkan ceramah spiritual gitu, kita juga mendapatkan motivasi parenting. Silakan Ayah Idris, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup jelas nggak suara saya? Jelas insya Allah. Jelas ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala man khuluqul Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih terutama buat Pak Ketum, Pak Sanditya ya. Ini Masya Allah nih, kayaknya karena nggak ada yang mau nih asal sebut nama gitu kan, akhirnya saya gitu loh yang dikasih tugas nih buat sharing sama teman-teman. Jarang-jarang orang buka puasa kutunya tentang parenting ya. Yang saya hormati juga nih teman-teman semua yang ada di sini, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ada Ustadz Gilang, Ustadz Tegar, Ustadz Ipung gitu ya, dan juga Ustadz Rahmat Aditya yang kabarnya lagi cedera katanya. Cedera ACL, padahal waktu dulu biasanya cedera hati. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan buat silaturahim, walaupun secara online gitu ya. Teman-teman mungkin kalau berbicara tentang parenting, kalau teman-teman mengharapkan tausiah atau nasihat dari orang yang sempurna, maka saya bukan orang yang paling sempurna dalam mengasuh atau mendidik anak-anak. Tapi kalau misalkan teman-teman berharap dapat sedikit cerita atau sharing dari orang yang terus belajar, maka insya Allah gitu ya, kita semua di sini sama-sama masih belajar untuk sama-sama menggenapkan ikhtiar kita dalam mengasuh dan mendidik buah hati kita. Sebenarnya dari tadi kalau teman-teman jeli perhatikan, kita udah dapat banyak taujih gitu ya berkaitan dengan pengasuhan anak. Bagaimana Coach Hadi yang dari tadi ya sambil Zoom menggendong buah hatinya tuh, yang masih baby gitu ya. Ada Ustazah Siti Dewi Rohimah gitu ya, yang dari tadi membersamai anaknya gitu kan di Zoom kita hari ini. Juga tadi dari Ustadz gitu ya, dan juga mungkin teman-teman yang lain nih di sini juga. Mungkin yang ya sekarang biasa lah ya kita Zoom sambil diganggu sama bocah-bocah gitu kan. Karena memang udah waktunya. Kepala 3 hampir masuk ke 40 ya. Kepala 3 pertengahan. Pung, bisa bagi share slide share juga nggak Pung? Bisa. Bisa ya, share screen ya. Enggak. Oke. Izin ya teman-teman semuanya ya. Sebentar. Muncul nggak? Muncul ya? Muncul nggak, Pung? Halo? Muncul. Oh, muncul ya. Oke, teman-teman semuanya, singkat saja ya. Mungkin dalam waktu 10 menit ke depan, saya akan berbagi materi tentang memaksimalkan peran dan tugas kita sebagai orang tua. Teman-teman, ya sebenarnya kalau mau jujur ya, sebenarnya yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, gitu ya, apa sih hasil kita dalam mendidik buah hati, ataukah ikhtiar kita dalam mendidik buah hati kita? Kira-kira yang mana, hasil atau ikhtiar? Ya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang mana teman-teman? Ikhtiar. Kok ngilang ya? Ikhtiar. Apa? Ikhtiar. Ikhtiar kita gitu ya. Tapi kenapa kok kadang-kadang ya kita gemes sendiri gitu. Kalau misalkan anak-anak gak mau nurut gitu ya. Kadang-kadang kita lepas kontrol, kita bentak, kita marahin gitu ya.
atau kadang-kadang ya kita hardik mereka gitu ya, ketika anak-anak nggak sesuai harapan yang kita inginkan. Padahal kita tahu jawabannya gitu ya, bahwa ternyata yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah ikhtiar kita dalam mendidik buah hati kita. Teman-teman, berkaitan dengan ikhtiar, teman-teman gitu ya. Proses belajar itu ada 4 tahap. Yang pertama yang kita sebut dengan unconscious incompetence, termasuk dalam pengasuhan buah hati. Betapa banyak orang tua yang merasa bahwa pola didik atau pola asuhnya ini udah benar gitu kan, maka dia merasa nggak perlu belajar lagi nih. Sampai akhirnya dia menyesal gitu ya. Penyesalannya datang terlambat ketika di akhirat harusnya kita selangkah lagi masuk surga, tapi ternyata ada orang tua gitu ya yang justru dituntut sama anaknya sendiri. Ketika orang tuanya mau masuk surga, justru anaknya nuntut orang tuanya. Dia bilang, ya Allah, betapa tidak adilnya engkau gitu ya. Kalau misalkan engkau biarkan orang tua saya masuk surga sementara saya sebagai anaknya masuk neraka. Padahal selama hidup di dunia, saya tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Tentu dalam hal ini bukan levelnya teman-teman gitu ya. Teman-teman adalah orang-orang yang belajar. Teman-teman bukan orang yang merasa paling benar gitu ya, kemudian merasa tidak perlu belajar lagi untuk mendidik buah hati kita. Karena kayaknya baru kemarin deh kita jomblo, kemudian kita nikah, akhirnya kita belajar menjadi seorang suami atau belajar menjadi seorang istri. Belum tuntas belajar kita menjadi suami atau istri, kita punya anak 1. Akhirnya kita belajar menjadi orang tua dari 1 anak. Belum tuntas di situ, akhirnya kita belajar lagi jadi orang tua dari 2 anak gitu ya. Sekaligus kita juga menjadi seorang pasangan. Belum tuntas, kita harus belajar lagi jadi orang tua gitu ya dari 2 anak perempuan dan juga 1 anak laki-laki. Jadi prosesnya sebenarnya terus-terusan belajar gitu ya. Kemudian di level yang kedua ada yang disebut dengan conscious incompetence. Orang-orang yang sadar bahwa dia nggak mampu, bahwa dia masih ada kesalahan, bahwa dia masih ada kekurangan. Dan dia menyadari bahwa ada improvement zone gitu ya, ada zona yang bisa terus diimprove dalam mendidik buah hatinya. Ya. Ini tahapan yang sudah sangat baik ya, karena menyadari masalah adalah 50% dari solusi. Sisanya 50% lagi adalah ikhtiar gitu ya, dengan terus belajar. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah conscious competence gitu ya. Orang yang sadar dia mampu. Nah, biasanya tahapan ini orang yang lagi belajar ya, kita belajar 1 ilmu baru ya, gimana sih cara komunikasi sama anak gitu ya. Oh, tapi masih sering lupa gitu ya. Akhirnya kita harus masih buka-buka catatan. Itu hal yang wajar, biasa aja gitu loh. Dan itu membutuhkan pengulangan terus-menerus, Semakin sering diulang, akhirnya kita sampai pada tahapan yang disebut dengan unconscious competence, yaitu udah menjadi habit, udah menjadi karakter, udah menjadi perilaku kita gitu ya. Jadi tahapannya adalah kita terus belajar, baik sebagai orang tua, baik sebagai orang anak gitu ya, atau kita sebagai seorang hamba Allah gitu ya. Tadi yang kita pertanggungjawabkan adalah ikhtiar kita dalam mendidik anak. Maka Allah katakan gitu ya, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga dengan Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan kita juga harus sadar gitu ya, kalau kita menyangka bahwa yang akan kita pertanggungjawabkan adalah hasil, maka kita akan kecewa gitu ya. Karena hasil itu tidak selalu tampak di bumi. Kadang-kadang hasil itu ya Allah tangguhkan di akhirat nanti. Kita udah maksimal belajar terus-menerus gitu ya, tapi ternyata hasilnya Allah tangguhkan di akhirat nanti. Maka kata Allah gitu ya, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya hasil itu adalah kehendaknya Allah. Sementara ikhtiar itu adalah dalam kendali penuh kita. Maka fokuslah pada ikhtiar, teman-teman semuanya. Teman-teman, maka tahapan pertama dalam memahami tugas adalah memahami dulu siapa sesungguhnya anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, anak itu milik atau anak itu adalah titipan? Kira-kira menurut teman-teman apa? Anak milik atau titipan? Halo? Titipan. Anak itu adalah titipan. Ya. Anak-anak adalah titipan. Anak-anak adalah titipan. Maka kalau kita menyadari bahwa anak itu adalah titipan, maka sudah semestinya kita didik, jaga, rawat, asuh, besarkan gitu ya. Anak-anak kita sesuai dengan keinginan pemiliknya, bukan sesuai keinginan kita. Tapi sayangnya banyak dari kita nih orang tua yang menganggap anak-anak kita itu sebagai milik. Maka kita asuh dia, rawat dia, jaga dia, didik dia, besarkan dia sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Maka jadinya wajar gitu ya kalau anak-anak kita itu akhirnya nggak sesuai dengan harapan, tumbuh di luar dari fitrah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menginginkan, kalau kita meyakini bahwa anak-anak kita itu titipan, sebenarnya apa sih yang Allah inginkan dari anak-anak kita? Ya, apa kira-kira yang Allah inginkan? Ya?
Anak-anak adalah titipan, anak-anak adalah tamu istimewa yang kita undang untuk hadir dalam kehidupan kita atas kehendak dan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak itu adalah tamu yang kita undang kehadirannya, dan kehadirannya itu atas persetujuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kita nih ya yang undang, di situ juga ada Allah yang memberikan persetujuan. Maka pertanyaannya tadi, kalau misalkan kita meyakini bahwa anak itu adalah titipan, maka sesungguhnya apa yang Allah inginkan gitu ya dengan anak-anak kita itu, ya. Orang ya dulu ngirim manusia ke bulan nggak mungkin tanpa tujuan. Maka Allah gitu ya mengirimkan manusia ke bumi, masa sih nggak ada tujuannya sama sekali? Pasti ada tujuannya. Tapi pertanyaan, apa yang Allah inginkan dari anak-anak kita? Apa yang Allah inginkan dari kita sebagai manusia dikirimkan ke muka bumi ini? Kurang lebih ada 3, teman-teman ya. Yang pertama adalah kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Itu kata Allah. Yang pertama, anak-anak kita itu ya dikirim ke kita tujuannya agar dia menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ingatlah ketika Tuhanmu berbicara di hadapan para malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Siapa khalifah itu? Kita manusia. Siapa khalifah itu? Anak-anak kita yang dititipkan kepada kita. Maka yang ketiga, kata Allah, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu sebagai pemakmurnya. Maka visinya manusia itu dikirim ke muka bumi ini, anak-anak kita itu dititipkan ke kita adalah 3. 1, beribadah. 2, menjadi pemimpin khalifah di muka bumi ini. 3 adalah menjadi imaroh atau yang akan memakmurkan muka bumi ini. Ini teman-teman ya. Pertanyaannya, sudahkah kita arahkan anak-anak kita gitu ya sesuai dengan tujuan daripada pemiliknya? Nah, kalau misalkan Allah menginginkan tujuan yang begitu luar biasa, maka pertanyaannya, apa yang udah Allah titipkan sama anak-anak kita? Kalau misalkan Pak Ari pergi haji ya sama istri, anak pasti dititipin sama orang tua, sama kakak gitu ya, sama ipar. Mungkin nggak Pak Ari nggak ngasih bekal? Nggak mungkin, pasti dikasih bekal yang terbaik. Nah, kalau misalkan Allah nitipin anak itu sama kita, kira-kira mungkin nggak Allah nggak nitipin bekal buat anak-anak kita? Bahkan visinya luar biasa. Ya. Beribadah, menjadi pemimpin, bahkan yang akan memakmurkan muka bumi ini. Maka mungkin nggak Allah nggak menitipkan bekal? Nggak mungkin kayaknya ya. Maka setidaknya ada 3 bekal gitu ya, yang Allah titipkan pada anak kita. Yang pertama adalah Allah berikan anak kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ingat Pak, Bu ya, anak yang sering kita marahin, anak yang sering kita omelin, punya visi yang luar biasa. Anak yang sering kita remehin kadang-kadang, ya, dia punya bentuk yang sebaik-baiknya. Hal yang sederhana aja, dari bentuk otak. Manusia itu bentuk otaknya paling sempurna gitu ya. Kurang lebih nih ya, kalau misalkan teori triune brain-nya menurut apa nih? Paul D. McCain gitu ya. Otak itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebutkan brainstem ya, atau batang otak. Brainstemnya batang otak, yaitu instinktif, refleks gitu ya, ya hanya sekedar untuk hidup aja. Ya. Siapa yang punya batang otak? Itu reptil. Reptil punya batang otak. Yang kedua limbic system, yang disebut dengan otak emosi ya. Di situ emosi diproses. Ya. Siapa yang punya? Mamalia. Yang ketiga neokortex ya, berkaitan dengan otak kecerdasan. Siapa yang punya? Simpanse. Tapi ternyata manusia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Apa itu? Yaitu prefrontal cortex. Menunda keinginan, kontrol emosi, empati, bahasa gitu ya. Bahkan termasuk memberikan pemaknaan terhadap kejadian kita sehari-hari. Inilah ya, dari bentuk aja udah begitu luar biasanya, dari bentuk udah begitu sempurnanya gitu ya, anak-anak kita sebagai manusia. Ya. Lewat ya, yang kita lihat karena mepet waktunya. Nah, teman-teman semuanya, yang kedua adalah potensi dan bakat. Setiap kita punya potensi, setiap kita punya bakat yang beda-beda. Contohlah yang hadir pada potensinya beda-beda. Ada yang memang kuat secara akademik, gitu ya. Ada yang kuat secara linguistik, ada yang kuat secara lain numerik dan lain sebagainya. Macam-macam gitu ya. Tapi yang namanya potensi dan bakat ini tergantung bagaimana kita mengasahnya. Kemudian yang ketiga adalah fitrah, teman-teman. Ya. Allah menitipkan fitrah buat anak-anak kita. Anak-anak itu bukan kertas putih yang bisa digambar, tapi anak-anak itu adalah kertas berpola. Yang namanya fitrah itu bisa dikuatkan, bisa dilemahkan. Nah, tugas kita orang tua adalah menguatkan fitrah. Justru jangan sampai fitrah anak-anak kita itu malah dilemahkan sama orang tuanya.
Ya. Ibarat aplikasi yang ada di gadget kita, di gawai kita gitu ya, maka aplikasi yang paling sering dipakai dia akan semakin cepat prosesnya. Semakin jarang dipakai, semakin jarang diupdate akan semakin lemot. Begitu juga dengan fitrah anak-anak kita. Ya kurang lebih ada 8 fitrah lah ya berdasarkan penelitian, dan masih banyak fitrah yang lainnya ya, tapi kurang lebih ada 8 fitrah. Nah, selanjutnya kenapa kita yang mendapatkan amanah besar ini? Karena kita yang dinilai sanggup. Teman-teman yang terakhir nih ya, memahami dan menjalankan tugas orang tua. Ini saya berbicara tentang tugas umum dari orang tua. Yang pertama, tugas orang tua adalah memberikan keteladanan. Ya. Tugas orang tua adalah memberikan keteladanan. Maka fungsi pengasuhan sesungguhnya adalah memberikan sebanyak kebaikan bagi anak-anak kita. Ya. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff ayat 2 sampai dengan 3. Kemudian, mengapa kamu menyuruh orang lain mengejarkan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti ya? Maka tugas orang tua yang pertama adalah menghadirkan keteladanan sebaik-baiknya. Yuk kita hadirkan keteladanan buat anak-anak kita. Selanjutnya yang kedua adalah mengingatkan. Yang namanya anak-anak walaupun punya fitrah karena pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan gitu ya. Kadang-kadang anak kita itu lupa gitu ya. Maka tugas kedua kita itu adalah mengingatkan. Mengingatkan anak-anak kita untuk kembali kepada fitrah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, dari usia 7 sampai dengan 10 tahun itu ada waktu 3 tahun ya. Kurang lebih ada waktu 36 bulan dikali 30 hari dikali 5 kali. Di situ kita disuruh mengingatkan anak-anak kita buat sholat sebelum sampai kata memukul gitu ya. Mengingatkan 5 ya dikali 3 tahun dikali 365 hari. Tentu bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi mengingatkan yang disertai dengan keteladanan. Ya, artinya sekian ribu kali kita mengingatkan dan sekian ribu kali kita memberikan keteladanan buat anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki teman-teman semuanya ya. Maka kalau misalkan anak-anak kita terlanjur lupanya terlalu sering, maka tugas kita orang tua adalah memperbaiki anak-anak kita. 3 prinsip perbaikan. Yang pertama adalah at-ta'lif qabla at-ta'rif, yaitu mengikat hati sebelum memberikan beban gitu ya. Fa innal qalba malik wal a'dha junuduhu. Ya, hati itu adalah raja, sementara anggota tubuh yang lain adalah anggotanya. Maka kalau misalkan pengen mata anak kita, mulut anak kita, tangan anak kita, kaki anak kita, bahkan pikiran anak kita itu mengikuti apa yang kita inginkan, yaitu hanya melakukan kebaikan, maka yang pertama adalah ikat hatinya dulu. Kemudian yang kedua, at-tarbiyah la at-ta'riyah. Kadang-kadang berdasarkan nafsu kita lupa nih ya. Kita bukan memperbaiki, malah fokusnya menelanjangi kesalahan anak-anak kita. Maka wajar gitu teman-teman, anak-anak nggak mau dengar kita ya, nggak mau mendengar nasihat perbaikan dari kita. Karena kita fokusnya mempermalukan mereka gitu ya, menyalahkan mereka ya, menelanjangi kesalahan-kesalahan mereka. Yang ketiga adalah at-tadarruj fi at-taklif gitu ya, yaitu bertahap dalam membebankan sebuah amal. Artinya ketika kita pengen melakukan perbaikan, maka lakukanlah secara bertahap ya. Kemudian teman-teman semuanya, yang terakhir ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dia lebih tahu, mengetahui orang-orang yang akan menerima petunjuk. Sesungguhnya Allah tahu teman-teman semuanya siapa yang layak menerima petunjuk. Maka kadang-kadang ya nafsunya kita ini bilang gitu, anak-anak kita itu pinter gara-gara kita, anak-anak kita itu soleh gara-gara kita. Maka kita gampang banget kecewa ya ketika anak-anak nggak mendengarkan apa yang kita perintahkan. Akhirnya kita ngambek, kita mutung gitu ya, kita males tuh buat mendidik anak-anak kita. Padahal sesungguhnya siapa sih yang membuat anak-anak kita itu beriman? Siapa yang mensolehkan anak kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, maka dari ini semua teman-teman ya, yuk sama-sama kita terus belajar ya, karena salah satu ibadah investasi terbesar adalah anak-anak kita gitu ya. Maka anak-anak ini di akhirat nanti apakah dia akan menjadi investasi terbesar buat kita, ataukah anak-anak ini nanti akan menjadi beban terbesar buat kita gitu ya. Maka setelah meninggal anak Adam, kata Rasulullah, maka akan terputus semua amalan-amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizki ya, yang diwakafkan. Yang ketiga adalah waladin solihin yad'ula, anak-anak soleh gitu ya, yang mendoakan kedua orang tuanya.
paling ini saja teman-teman semuanya, mohon maaf gitu ya atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhaqqu birabbika fala takum minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakasum. Allahumma lakasum. Jazakallah khair Ayah Idris ya yang sudah Ada ayah siswadi. gitu ya tentang parenting ya, tentang menjadi orang tua, bagaimana anak kepada kita. Ya alhamdulillah ini sudah mau azan maghrib ya. Insya Allah karena memang waktu sudah mepet gitu ya, mungkin langsung kita cukupkan dan doa Dan udah buka puasa tuh. dari Udah azan di sini. Bang Sandi. Udah azan mana nih? Udah azan, buka dulu kali sambil. Ya, kita buka dulu ya, insya Allah. Di, kirimannya mana, Di? Udah azan buka kali ya? Bogor jam berapa buka, Mat? Bogor belum nggak? Bogor nggak ada jadwal buka kayaknya. Macet kayaknya. Gua belum buka nih Jakarta nih. Kok bisa sih? Itu Danu aja nyemen dari rumah. Danu aja di Depok. Masa udah buka duluan Depok? Udah azan tuh. Nih aja nih aja. Bot. Buka dulu ah. Bot. Pari Satria mana nih? Oi. Tetangga gue nih. Bot. Pari nih, punya anak nih. Di dapur nih. Di dapur. Ada Bani nih, jarang nongol nih Bani. Oh iya ada Bani tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maghrib coy. Maghrib. Alhamdulillah. Lang di mana, Lang? Di biasa. Kalimantan. Di Iya. Hah? Iya. Di Bro belum buka ya? Dari tadi gue udah kelat maghrib dari tadi. Monggo. Waita kan ya, Kalimantan? Iya, betul. Kita ya? Gila Kalimantan. Saya tutup aja tuh. Lagi buka Kita tutup aja nih. online. Punya kebun sawit ya, Pak? Amin. Oh. Udah penutup langsung gitu ya. Gimana nih? Ya. Ya Bang. Iya langsung ini udah penutup aja langsung ya. Ya langsung Bang Sandi. Ya udah. Makan dulu. Soalnya di rumah lagi kurang kondusif nih. Bapak ya. Akhirnya Danu mau naktir itu. Padir, kenapa Padir? Kirim alamat. Oke, ya. Ini mohon maaf nih kondisi di rumah lagi kurang kondusif. Jadi mungkin kita tutup dulu ya di sini biar bisa tenang lah, Pak. Itu bisa bebas lah ini, ya. Mungkin sebelumnya kita jangan lupa untuk berdoa supaya teman-teman kita ya yang lagi sakit, misalnya Ima ya, segera diberikan kesembuhan. Amin. Coba kita bisa kirim doa dengan Al-Fatihah misalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy
وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وجمدها ودياسبها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرف صدرها بفضل إيمان بك وجامل توكل عليك وأحيا بمعرفة وعملها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Oleh lantas aku kawatu lagi. Selamat berbuka teman-teman bersama keluarga. Kalau mudah-mudahan kita bisa ditemukan lagi silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Ipung, Tegar, Ilis. Terima kasih semuanya. Yo. Tegar, Dewi. Swadi. Anak umur berapa tadi? Masya Allah. Izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live ya live. Yo.